Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 589 Hongqiang. Ini. Pada saat itu juga, Chu Feng dengan heran menemukan bahwa dia masih berdiri di dalam jurang. Pemandangan di sekitarnya tidak berubah sama sekali, tetapi orang-orang di dalam jurang berubah. Semua orang dari keluarga Li dan Ma telah hilang sepenuhnya. Saat ini, selain dia, hanya ada satu orang lain di jurang itu. Dia adalah seorang pria setengah baya. Dia mengenakan pakaian kain polos, dan berdiri di dekatnya dengan tangan di belakang punggungnya. Saat angin sepoi-sepoi bertiup melewati tubuhnya dan meniup rambut hitamnya yang bagaikan tinta serta pakaiannya, Chu Feng dapat merasakan kekuatannya mencapai titik yang bahkan tidak dapat disentuhnya. Kamu bukan dari keluarga Li, juga bukan dari keluarga Ma. Tiba-tiba, orang itu berbalik, dan pada saat itu, Chu Feng juga bisa melihat wajah pria itu. Wajahnya sangat biasa, dan selain pakaiannya yang sederhana, dia juga orang yang biasa-biasa saja. Namun, di antara alisnya, pria itu memiliki sedikit sikap yang unik. Seperti keturunan bangsawan, dan orang yang sangat gagah berani. Dia benar-benar ahli yang luar biasa. Tanpa berpikir panjang, Chu Feng tahu ia telah memasuki ilusi. Meskipun pria di depan matanya itu nyata, kemungkinan besar dia hanya secuil kesadaran. Adapun mengapa dia tampak begitu nyata saat dipandang, itu karena Chu Feng saat ini berada di dalam ilusi. Dia tampak nyata, tetapi pada kenyataannya, tidak ada yang nyata di depan matanya. Mengenai siapa orang itu, tidak sulit untuk menebaknya. Dia mungkin adalah ahli misterius yang diselamatkan keluarga Li dan Ma 500 tahun yang lalu. Senior, aku memang bukan bagian dari keluarga Li atau Ma. Aku adalah asisten yang diundang oleh keluarga Li, yang bertanggung jawab untuk membuka harta karun yang kau tinggalkan. Chu Feng menjawab dengan jujur karena lawannya terlalu kuat. Meskipun dia adalah pecahan kesadaran yang tertinggal 500 tahun yang lalu, jika dia ingin membunuh Chu Feng, itu pasti tidak akan membutuhkan usaha lebih dari sekadar meniup debu. Dulu aku meninggalkan begitu banyak hal untuk mereka, dan bahkan secara khusus menyalurkan kekuatan spirit ke dalam diri mereka berdua, tetapi hasilnya adalah 500 tahun kemudian, mereka bahkan tidak dapat mengembangkan seorang world spiritis yang setengah layak, dan masih harus bergantung pada bantuan orang luar. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, ahli misterius itu tampak agak tidak berdaya. Terserah. Ketidakmampuan penerus mereka tidak ada hubungannya denganku karena kebaikan yang kuberikan sudah terbayar 500 tahun yang lalu. Pakar misterius itu tampak sangat kecewa dengan penerus keluarga Li dan Ma. Baru setelah mendesah sebentar, dia mengangkat kepalanya lagi, menatap Chu Feng, dan bertanya, anak muda, siapa namamu? Mendengar kata-kata itu, hati Chu Feng menegang. Pria itu benar-benar melihat melalui topeng transformasinya, dan tahu bahwa identitas aslinya adalah seorang pemuda. Senior, namaku Chu Feng. Setelah identitasnya diketahui, Chu Feng tidak berani menyembunyikan apapun, dan hanya bisa menyebutkan nama aslinya. Chu Feng, bakatmu cukup bagus. Jika wilayah Laut Timur sama seperti 500 tahun yang lalu, maka kau akan dianggap sebagai seorang jenius yang langka. Tanah ini tidak akan mengikatmu. Terserahlah. Daripada meninggalkan harta karun itu di sini untuk orang-orang biasa keluarga Li dan Ma, mengapa tidak memberikannya kepadamu untuk biaya pernikahan atau semacamnya? Mungkin di masa depan, di Tanah Suci Bela Diri, kita bisa bertemu. Pakar misterius itu tersenyum dan berkata, Senior, kau berada di Tanah Suci Bela Diri. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut karena makna di balik kata-katanya tidak hanya berarti dia berada di Tanah Suci Bela Diri, tetapi juga berarti bahwa dia masih hidup. Jika dia sudah begitu kuat 500 tahun yang lalu, alam apa yang akan dia tempati 500 tahun kemudian? Yang terpenting, dia adalah orang yang telah hidup selama lebih dari 500 tahun. Aku berasal dari Tanah Suci Bela Diri, dan secara tidak sengaja datang ke tempat ini 500 tahun yang lalu. Tapi, kau tidak perlu terlalu terkejut. Energi alami di Tanah Suci Bela Diri benar-benar berbeda dari sini. Rata-rata kehidupan seseorang di tempat itu tidaklah rendah. Selama seseorang menjadi Raja Bela Diri di samping sejumlah besar sumber daya perpanjangan hidup, tidak sulit untuk hidup selama lebih dari 1000 tahun. Di masa depan, jika kamu bisa memasuki Tanah Suci Bela Diri, maka kamu akan melihat segalanya. Aku jamin kamu akan menyukai tempat itu, karena tempat itu lebih cocok untukmu. Dan jika kau bisa datang ke Tanah Suci Bela Diri, kau bisa menemuiku di hutan bambu daun gugur. Ingat, namaku Hongqiang. Pria misterius itu tersenyum dan berbicara. Dapat dilihat bahwa dia sangat menyukai Chu Feng. Senior Hongqiang, terima kasih atas niat baikmu. Di masa depan, saat aku memasuki Tanah Suci Bela Diri, aku pasti akan mengunjungimu. Chu Feng mengingat nama itu karena cepat atau lambat, dia akan melangkah ke Tanah Suci Bela Diri, dan jika ada seseorang yang bersedia membantu dirinya sendiri di tanah misterius dan tak terduga itu pasti sesuatu yang baik. Dilihat dari bakatmu, seharusnya tidak sulit bagimu untuk memasuki Tanah Suci Bela Diri.
Aku akan menunggumu di sini. Hong Qing mengangguk puas, lalu berkata, Chu Feng, dengarkan baik-baik. Pegunungan Wolf Ivory ini adalah tempat berkumpulnya makhluk spiritual, dan 500 tahun yang lalu, aku telah menemukan kesadaran spiritual di tempat ini. Saat ini, kamu telah memperoleh formasi roh yang kutinggalkan. Karena itulah, kamu dapat membuka kunci sarang roh dan memasukinya. Telusurilah nadi roh di dalamnya, dan kamu akan menemukan kesadaran roh. Namun, seiring berjalannya waktu 500 tahun, kesadaran spiritual telah mencapai prestasi kecil. Secara alami, ia juga memiliki kecerdasannya sendiri dan sejumlah kekuatan. Saya memperkirakan bahwa kultivasinya saat ini berada di ranah martial lord peringkat 1. Tetapi kamu tidak perlu takut. Saat itu, memanfaatkan keadaan awal kesadaran spiritual ketika belum memiliki kecerdasan, aku meletakkan formasi di area tempat berkumpulnya. Selama kamu masuk, kamu dapat menggunakan formasi itu dan menekan semua yang ada di dalam formasi itu. Baiklah. Fragmen kesadaran ini sudah ada di sini terlalu lama. Fragmen ini tidak bisa bertahan lama, dan akan segera menghilang. Jika kita ditakdirkan, mari kita bertemu di tanah suci bela diri. Setelah mengucapkan kata-kata itu, tubuh ahli misterius itu berubah menjadi seberkas cahaya pelangi, lalu melesat ke langit dan menghilang. Tak lama kemudian, pemandangan di sekitarnya juga berubah. Hutan bambu daun gugur, Hongqiang. Pada saat itu, Chu Feng memejamkan matanya, dan dalam hatinya terukir nama ahli misterius itu dan tempat tinggalnya. Meskipun mereka hanya bertemu sekali, karena ahli itu mempercayakan semuanya padanya, itu bisa dihitung sebagai bantuan. Chu Feng tidak menyangka bahwa ahli misterius itu akan membantu dirinya sendiri di masa depan, tetapi dia harus membalas budi seperti itu, jadi tentu saja dia harus mengunjunginya. Wu Qing, ada apa denganmu? Apakah kamu baik-baik saja? Tepat pada saat itu, Chu Feng terus mendengar suara-suara gugup dan cemas di dekat telinganya. Membuka matanya untuk melihat, dia melihat tuan keluarga Li, tuan keluarga Ma, serta kerumunan keluarga Li dan Ma mengelilinginya dalam lingkaran sambil menatapnya dengan saksama. Saat menghadapi tatapan gugup dari kerumunan, Chu Feng tersenyum tipis, lalu berkata kepada dua tuan keluarga, "Tuan-tuan, jangan khawatir. Aku tahu cara membukanya." Setelah berbicara, Chu Feng mengeluarkan kehendaknya, lalu sebuah pola emas muncul di dahinya. Setelah pola itu muncul, pola itu dengan cepat berubah, menyebar ke bawah dari dahinya. Tak lama kemudian, pola itu menutupi seluruh tubuh Chu Feng. Namun, itu belum berakhir. Pola-pola itu terus merambat ke bawah, dan benar-benar sampai ke permukaan tanah di sepanjang tubuhnya. Kemudian, pola-pola itu menyebar seperti jaring laba-laba, dan langsung menyebar ke seluruh jurang. Asteris gemuruh. Pada saat itu, cahaya keemasan melesat kemana-mana di jurang dan gemuruh terdengar. Di bawah kekuatan aneh seperti itu, bahkan bumi mulai terkoyak. Sebuah pintu masuk persegi yang sangat istimewa kemudian muncul di jantung jurang.